Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Erwin Tegasomantri SPD dari SDN 1 Kawali, Ciamis, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Selamat menyimak. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Neno Hendrayatno SPD MPD selaku fasilitator dan Bapak Wawan Setiawan SPD selaku pengajar praktik. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta dan rekan-rekan CGP Angkatan 7 serta rekan-rekan guru dan Bapak Kepala Sekolah di SDN 1 Kawali yang telah memberikan dukungan kepada saya selama mengikuti program pendidikan guru penggerak. Latar belakang. Seorang guru memiliki peran penting untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di kelas dan sekolah. Budaya positif sebagai perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Sekolah merupakan rumah kedua bagi murid. Oleh karena itu, sebagai guru, kita harus mampu menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, sehat, dan menginspirasi murid dalam pembentukan karakter yang positif. Lingkungan yang menerapkan budaya positif akan sangat mendukung terciptanya suasana kondusif, saling menghargai, dan memiliki semangat kebersamaan yang baik, sehingga warga sekolah merasa nyaman berada di sekolah. Untuk mewujudkan suasana yang baik itu, penulis telah berupaya melakukan beberapa aksi nyata terkait penerapan budaya positif di sekolah dengan memanfaatkan perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Tujuan dilaksanakannya aksi nyata ini yaitu menumbuhkan budaya positif melalui keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila, meningkatkan pemahaman guru tentang budaya positif sekolah, serta berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk menumbuhkan disiplin positif pada murid SDN 1 Kawali, Ciamis, Jawa Barat. Tolak ukur, murid mampu membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dan mengaplikasikannya sebagai bentuk praktik budaya positif dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkelanjutan. Adanya kolaborasi dengan seluruh warga sekolah untuk menumbuh kembangkan budaya positif serta menerapkan nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan profil pelajar Pancasila. Lini masa tindakan yang dilakukan, meminta izin dan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan aksi nyata. Berkoordinasi dengan rekan-rekan guru untuk persiapan diseminasi. Membuat keyakinan kelas sebagai dasar budaya positif bersama kelas 4B SDN 1 Kawali. Melakukan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada rekan-rekan guru di SDN 1 Kawali, Ciamis, Jawa Barat. Mendokumentasikan semua proses yang dilaksanakan, melakukan refleksi dan evaluasi. Tentang menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas, yaitu di kelas 4B SDN 1 Kawali. Nah, budaya positif ini adalah sesuatu hal yang diimpikan, yang dicita-citakan oleh kita. Bahkan bukan oleh kita saja, tapi oleh seluruh dunia, seluruh sekolah, negara, bangsa. Budaya positif ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita ciptakan, atau kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya ini nantinya akan berkembang menjadi suatu peradaban yang membuat dunia semakin ceria, semakin bahagia, semakin maju. Berangkat dari budaya positif ini sesuatu hal yang baik atau baik? Suatu hal yang baik.
Negatif itu biasanya identik dengan kiri ya. Sebelah kiri, kalau positif kanan. Nah, sekarang apa hubungannya dengan budaya positif dengan keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas nanti akan membentuk budaya. Keyakinan ini sesuatu yang kita yakini kebenarannya, ya, sesuatu hal yang kita hormati, kita junjung tinggi, ya. Misalnya ada yang tahu tidak sesuatu hal yang menurut kalian ini benar, apa kira-kira yang harus dimiliki oleh manusia supaya bisa dipercaya oleh orang lain? Harus seperti mana? Harus jujur, betul sekali. Kemudian kalau manusia ingin sukses dalam hidupnya, tidak boleh sombong, betul sekali. Berarti harus punya sifat yang baik, ya, tidak boleh sombong. Kemudian apa lagi kira-kira? Sopan. Ayo, apalagi kira-kira yang suatu hal yang baik-baik untuk kalian apa? Yang harus dimiliki oleh setiap orang. Menghormati orang lain, ya. Bukan hanya kepada orang tua, tapi juga menghormati juga yang seusia, ya. Contohnya ini teman sekelas kalian ya, seusia kelas yang lain, dan juga menghormati yang usianya lebih kecil dari kalian. Ya, adik, pada adik juga kita harus menghargai, betul, menghargai. Ini sangat luas sekali, menghargai, misalnya menghargai perbedaan apa? Agama, perbedaan ciri fisik, dan lain-lain. Ya, bisa? Kira-kira bisa jelas ya? Dengan apa yang Bapak sampaikan, kira-kira ini suatu yang perlu kita bangun, kita ciptakan, supaya kelas kita menjadi kelas yang ideal, yang kita cita-citakan bersama. Bagaimana, siap kalian untuk membuat keyakinan kelas hari ini? Oke. Nah, Bapak akan membagikan, ini namanya kertas berwarna ya, kertas warna. Bapak akan bagikan kepada Jepara. Nah, silakan kalian menuliskan apa yang kalian inginkan, suatu hal yang positif, yang baik, yang ada di kelas kita. Ya, silakan ditulis, kemudian diberi nama dan ditanda tangani. Oke. Keyakinan kelas adalah suatu hal yang bersifat universal di semua bidang dan seluruh dunia. Suatu hal yang kita yakini benar, yang kita yakini perlu atau sangat baik kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, oke anak-anak, sekarang silakan kalian masukkan keyakinan kelas yang kalian buat ya ke dalam kelompok yang sudah Pak Erwin tulis di papan tulis. Nah, silakan kalian ke depan, kemudian tempelkan keyakinan kelas yang kalian buat agar bisa dilihat juga oleh teman-teman yang lain. Silakan, mau siapa dulu boleh. Mengandung nilai kejujuran. Berani. Oke, mantap ya, berani. Coba kita lihat bagaimana isinya kata-kata. Untuk semua siswa maupun siswi harus punya rasa berani saat belajar maupun tidak belajar di sekolah maupun di luar sekolah, misalnya saat presentasi ataupun di bidang yang lain. Kita harus percaya diri terhadap kemampuan diri sendiri, karena dengan percaya diri berani akan menimbulkan keberhasilan. Wih, luar biasa, mantap. Saling menolong dan rendah hati. Oke, bagus. Iya, mantap. Kiandra
kelas kita ingin bersih dan layak untuk ditempati. Oh, Kianra juga ada keyakinan yang lain ya. Kita sama teman harus menolong dan harus menghormati dan jujur dan jangan memilih teman. Bagus sekali. Ditandatangani ya oleh Kianra ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sofia Maulida, KM kelas 4B SDN 1 Kawali. Hari ini saya bersama teman-teman dan Pak Erwin telah membuat keyakinan kelas, dan semoga keyakinan kelas ini bisa dilakukan oleh semua siswa. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Badri Ali amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 1 Kawali, yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu guru SDN 1 Kawali, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Pengampun. Alhamdulillah, berkat rahmatnya kita semua sudah bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara diseminasi atau pengibasan budaya positif SDN 1 Kawali. Rahmat dan salam semoga selamanya tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'atnya, dan semoga kita umatnya mendapatkan syafaat yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia
acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Pertama-tama puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam pagi hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi untuk mengikuti sebagian rangkaian dari kurikulum Merdeka Belajar, yaitu aksi nyata. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih di sekolah kita sudah ada seorang yang mulai bergerak masuk di guru penggerak. Mudah-mudahan berikutnya guru yang lain bisa mengikutinya. Nah, di sini ini satu momen yang sangat luar biasa, sangat momen yang bagus, di mana diangkat guru P3K muncul berbarengan dengan kurikulum Merdeka. Jadi kita sebagai guru yang pertama mungkin yang masuk di era kurikulum Merdeka, kita nantinya jadi pelopor atau menjadi orang terdepan atau menjadi orang yang pertama mengenal kurikulum Merdeka. Selanjutnya, kalau tidak saya nggak pernah membaca nih, lihat dari aksi nyata saja sudah luar biasa. Kalau aksi itu udah tahu semua itu aksi nyata begitu. Jadi di kurikulum ini memang bagian dari aksi nyata ini, bagian dari mungkin prosesnya melaksanakan kegiatan, terutama mungkin kegiatan Pak Erwin selama menghadapi modul-modul dihadapi lewat IT, lewat internet. Sekarang aksi nyatanya mana begitu. Tapi di hal ini untuk kemajuan lembaga SD 1 Kawali dan kita saling mengisi, saling menutupi kelemahan. Ya, yang bisa ini kembangkan, yang bisa ini, jadi kita saling mengisi lah. Jadi mudah-mudahan nanti SD 1 Kawali bisa punya nama dengan penggunaan kurikulum Merdeka ini. Begitu Pak Erwin. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD 1 Kawali, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD 1 Kawali. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk menyampaikan atau mengadakan kegiatan diseminasi atau pembahasan aksi nyata modul 1 IPA tentang budaya positif. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru yang meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan kita sehari-hari, waktunya pulang, ya, waktunya beristirahat, di menghadiri kegiatan ini. Sekali lagi ini suatu apresiasi dan suatu rasa gembira sekali buat saya, ya, sangat membahagiakan seperti itu bisa
selaku guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Ciamis. Dan yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, tentunya di sekolah kita banyak sekali aktivitas sehari-hari yang sifatnya positif ya. Misalnya sholat duha, kemudian lagi kira-kira kegiatan olahraga senam, itu masuk budaya positif yang sudah dimiliki oleh SDN Satu Kawali. Kemudian apa lagi? Ada yang lainnya sholat duha senam, kegiatan setiap pagi menyambut anak-anak di depan sekolah. Kegiatan menyambut anak-anak pada saat masuk sekolah. Nah, ini kebiasaan yang luar biasa ya, tidak dimiliki oleh semua sekolah. Ya, alhamdulillah kita miliki. Bahkan dari pukul 6 ya, dari Satu Kawali itu sudah menyambut siswa. Kemudian juga ada kebiasaan yang lain, misalnya kebiasaan 5S, senyum, salam, sapa dan sopan santun ya, 5S. Ini bukan baru sekarang-sekarang, tapi saya Kawali sebelum saya di sini ini sudah diberlakukan ya, 5S di zaman dahulu. 5S kan budaya-budaya yang lain. Nah, di sini saya hanya ingin menekankan beberapa poin penting aja sesuai dengan materi guru penggerak. Sekedar berbagi aja pun menyampaikan kembali ya. Nah, salam dan bahagia semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan memberi keberkahan itu. Nah, ini biasa yang disampaikan di dalam kegiatan guru penggerak yang selalu ada salam dan bahagia. Nah, yang menjadi dasar dari semua kegiatan kita, nah, menurut Ki Dewantara, tujuan pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lalunya, bukan dasarnya itu, dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Nah, di sini ada yang menarik Bapak Ibu ya, ada sebetulnya ada dua kata kunci di sini ya dalam tujuan pendidikan untuk proses Ki Dewantara ya, bahwa yang dicari dalam kegiatan pendidikan ya, kegiatan pendidikan atau pembelajaran ini yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan ya. Dengan pendidikan menurut buku tahun 2022, pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk masyarakat yang religius, menjunjung kebinekaan, demokratis dan bermartabat, memajukan peradaban serta mensejahterakan umat manusia lahir dan batin. Nah, kemudian menginjak kepada materi budaya positif. Nah, budaya positif ini yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini profil pelajar Pancasila ini merupakan dimensi yang digaung-gaungkan atau dibinakan dan dibiarkan dalam implementasi kurikulum merdeka. Nah, dimensi profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 ya, memiliki 6 dimensi. Misalnya, yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia. Kemudian yang kedua berpikiran global, yang ketiga bergotong royong, kemudian yang keempat kreatif, yang kelima berkenalan kritis, dan yang terakhir mandiri. Nah, ini kira-kira yang ingin dicapai ya dalam implementasi kurikulum merdeka dan juga
tujuan pendidikan nasional. Nah berikutnya untuk detail materi dari disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal ya. Nah disiplin positif ini merupakan bagian dari pelaksanaan budaya positif, di mana kita menerapkan disiplin positif yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, Bapak Ibu, dalam pelaksanaan budaya positif kita membutuhkan yang namanya perubahan paradigma atau mindset ya. Jadi dalam membangun budaya positif sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan cipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya disiplin juga sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah ini ada yang menarik Bapak Ibu ya, bahwa dalam membangun budaya positif yang selanjutnya diaplikasikan dalam disiplin ya, disiplin positif itu adanya kontrol ya, kontrol guru. Dan kita akan mencoba di sini melatih bahwa kita memiliki kontrol ya, terhadap apa yang kita lakukan, baik itu di kelas, kemudian di dalam kegiatan pelajaran, ya, maupun dalam kehidupan kampus sehari-hari. Nah, kita akan mencoba bermain ya Bapak Ibu ya, bermain kontrol-kontrolan. Ya. Silakan Bapak Ibu kepala tangan ya, bayangkan Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangat penting ya dan berharga yang Bapak Ibu paham. Dan saya akan coba nanti memaksa ya atau merayu ya membujuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu membuka kepala telapak tangan tersebut ya. Siap Bapak Ibu ya? Ya silakan buka, pegang anggap itu rahasia. Entah itu rahasia suami ya, anak atau tetangga bapak ya. Kita mulai dari Bu Siska. Bu Siska boleh nggak saya minta ya? Bu Yuni, Bu Siska, ini Bu Yuni ya. Mohon maaf, Bu Yuni, boleh nggak diminta yang ada di tangan itu? Enggak, betul, tidak mau mengurik ya. Jadi nanti saya tukar dari partner, saya kasih hadiah ya. Nah, Bu Yuni ini sudah saya tolong ya. Pernah diiming-imingi uang, tidak mau. Kira-kira buat Bapak Ibu yang lain bisa menebak apa yang kira-kira disembunyikan oleh Bu Yuni. Yang bisa kira-kira apa? Bergantung pada pilihan. Nah boleh kita tanya ya kira-kira apa bayangan yang sedang buka? Memegang anak ya? Iya. Memegang anak. Nah kita jangan bayangkan anaknya bisa ditepuk ya. Tapi Bu Yuni memegang sesuatu yang sangat berharga. Keluarga itu anak. Yang anak itu tidak akan diberikan kepada siapapun walaupun dengan uang miliaran. Nah sekarang Ibu Pusat, ya Bu Pusat ini boleh nggak Bu saya ya? Nggak boleh bukan ya? Nanti kalau tidak mau ngasih nanti Bu Pusat itu akan saya pukul. Gimana ya? Kalau saya pukul akan saya bicara. Nah Bu Pusat begitu saya minta buka ya, siap menanggung berbagai risiko ya, itu akan saya pukul, saya siksa ya, bahkan dilaporkan polisi. Jadi sekarang semakin saya dekati, apakah Ibu yakin tidak mau itu saya tukar dengan motor saya? Tidak. Nah, kira-kira apa yang sembunyikan Bu Pusat ya di kepala tangan? Orang itu akan tergerak ya berdasarkan
dua masalah ya, kedua kasus. Yang pertama karena ada jalan sana sudah respon, kemudian karena ada kontrol ya. Nah kalau menurut teori stimulus respon, kita bisa mencoba mengubah orang agar berperan sama dengan kita. Ya misalnya kita bisa mencoba berusaha sedikit orang lain tidak juga supaya membuka lapak tangan tadi apa ini uang atau diajar. Nah berarti yang berlaku stimulus respon, apakah itu bukan diajar dia. Tapi kalau di dalam teori kontrol katanya itu tidak berlaku karena kita hanya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian bila tubuh dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan menurut teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah berikutnya disiplin. Nah untuk disiplin, Bapak Ibu barangkali akan beritahu ya memiliki makna disiplin yang sangat beragam ya. Disiplin intinya kan disiplin ini patuh pada peraturan ya. Namun apabila ditelisik itu sulit, ternyata disiplin sendiri berasal dari masalah disiplin yang harusnya belajar Bu. Jadi tidak ada kaitan dengan peraturan sebetulnya Bu. Jadi kalau menurut asal kata, tapi kita kan kesininya berkembang disiplin itu kan aturan begitu ya, tempat waktu. Jadi ini sudah berkembang dan sejak zaman dahulu kala dari Socrates, kemudian Plato ya, di Yunani. Nah, yang menjadi catatan penting dalam budaya kita, disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum dalam menyebutkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi intinya disiplin itu dulu ada istilah disiplin apa ya, disiplin mati ya. Jadi disiplinnya itu kaku karena rasa takut, begitu takut dihukum, takut ditegur, ya takut celaka dan lain-lain. Hanya orang itu disiplin. Nah, budaya positif ini Bapak Ibu pada dasarnya dilaksanakan yang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar manusia yang terdiri ada 5 ya menurut teori dari William Glasser ya, seorang pakar psikologi dari Amerika. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa terima, kemudian yang kedua penguasaan, ya, yang ketiga kebebasan, kemudian yang keempat kesenangan, dan yang kelima adalah bertahan hidup. Ini kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar ya, walaupun kita tidak mengakui pasti ini sangat dibutuhkan. Nah berikutnya Bapak Ibu, ini saya ingin menyampaikan juga mengenai motivasi, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia ini pada dasarnya ada 3 ya. Ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini berangkat dari adanya motivasi dari luar, yaitu motivasi eksternal ya. Jadi kita melakukan disiplin, misalnya melakukan kepatuhan atau taat itu karena ada dari luar ya, mungkin karena peraturan, tertib dan lain-lain. Itu berarti ada motivasi eksternal. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah ini ingin mendapat pujian, penghargaan juga sama. Jadi itu masuk ke dalam motivasi dari luar. Ya, dari luarnya dari mana? Dari lembaga kita, ya, dari sekolah, dari kantor dan lain-lain. Itu motivasi internal. Kemudian ada juga, nah ini yang dari internal Bapak Ibu ya, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini berangkat dari motivasi internal. Dan berikutnya berkaitan dengan hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Biasanya kita sedikit pembelit ya antara hukuman dengan konsekuensi, Bapak Ibu ya. Ini padahal ini ada 2 hal yang berbeda ya. Namun
memaksa. Bu Siska, kalau hukumannya, hukuman ya, hukuman mah itu orang harus patuh ya, harus patuh, jadi memaksa ya. Kalau konsekuensi, khususnya konsekuensi mah itu mah keharusan dari sana ya, gitu ya. Jadi sebetulnya tidak memaksa ya, tapi tetap harus dilaksanakan gitu konsekuensi. Nah, jadi konsekuensi itu berangkat dari kesadaran masing-masing ya. Misalnya kalau kita tidak punya uang, ya konsekuensinya mungkin tidak bisa jajan ya, tidak bisa beli kuota dan lain-lain, itu konsekuensi. Nah, ini kira-kira beberapa poin ini akan kita coba ya, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi ya. Nah, misalnya tindakan buruk, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Ya, setuju hukuman ya. Kemudian ada lagi yang tindakan buruk yang kedua, ya, terhadap siswanya, dia melakukan ya, diminta siswa untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat kali di sekolah. Nah, ini kira-kira hukuman atau konsekuensi? Karena disuruh lari. Hukuman ya, oke. Kemudian berikutnya, murid diminta untuk usaha 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Nah, kemudian yang tindakan yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi ya, itu memang benar tentunya, karena sadarnya dia ada konsekuensi Mas. Artinya anak itu memang harus bertanggung jawab menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi betul sekali ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Oh iya, murid disuruh ya, kata disuruh mengenakan sepatu seharian. Kemudian nanti mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini juga hukuman. Sekarang kita cek jawabannya apakah betul atau tidak. Ya, silakan telepon. Iya, oke. Ya. Berarti sudah betul ya, Bu ya. Ini semua jawaban yang tadi kita berikan. Ya. Hukuman, konsekuensi, konsekuensi. Nah, kemudian ternyata selain hukuman dan konsekuensi, ada lagi istilah yang sekarang ini sedang berusaha di Bapak Ibu ya dalam kurikulum Merdeka, yaitu adanya restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada sekolah mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi intinya restitusi ini Bapak Ibu ya mencoba untuk tidak memberikan hukuman ataupun konsekuensi dalam menyelesaikan masalah. Jadi murid sendiri yang mencari solusinya ya. Di rumah kita hanya sebagai minangkabau tempat curhat begitu ya. Restitusi teh ada anak yang nakal, bermasalah dan lain-lain. Nanti kita ajak ngobrol diskusi gitu ya. Sampai dia sendiri menemukan solusinya. Nah, ini yang paling penting barangkali Bapak Ibu ya, ini keyakinan kelas. Dan nanti kita akan mencoba berkolaborasi ya Bapak Ibu ya untuk berbagi ide ya mengenai keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari agama, suku, negara, dan bahasa. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas setiap kelas diharapkan dapat menunjukkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar
Pancasila. Nah, keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang dibuat dengan siswa ya, kesepakatan. Kalau saya lihat ini seperti kawan saya ini sama kelas guru kelas 4 ya, Ibu Ida udah bikin kesepakatan kelas ya, gitu ya, kesepakatan kelas akan ditempel gitu. Jadi contoh salah satu pengaplikasian dari membuat keyakinan kelas. Barangkali Bu Ida bisa diberikan contoh dari kesepakatan kelas yang kita dibuat. Salah satunya mungkin kalau dari kesepakatan kelas itu siswa semua berembuk ya, memusyawarahkan hal-hal selama 2 semester yang akan datang yang disepakati oleh bersama. Salah satunya adalah dengan mengumpulkan uang kas per minggu sebanyak Rp1.000 per orang. Ya, jadi ada kesepakatan dan itu bukan karena Ibu Ida paksa ya. Iya, karena itu merupakan musyawarah dari masing-masing siswa. Iya. Siswa. Kemudian berbicara sopan di dalam kelas, kemudian datang tepat waktu dan lain sebagainya. Sebagainya, wah luar biasa. Nih, tepuk tangan dulu dong untuk pemirsa. Nah, keyakinan kelas Bapak Ibu ini sifatnya lebih tinggi ya dari peraturan. Dan keyakinan kelas ini sifatnya universal ya. Berbeda dengan peraturan kelas ya. Peraturan kelas itu dia lebih rinci dan lebih banyak, lebih detail ya. Misalnya siswa dilarang ya. Kemudian siswa tidak boleh. Nah, kalau keyakinan kelas misalnya sopan santun yang bilangnya, nah itu masuk ke keyakinan kelas ya, bersikap sopan terhadap siapapun, kemudian juga selalu bersikap jujur dan apa adanya. Nah, ini termasuk keyakinan kelas. Apabila kalimatnya diganti seperti ini, setiap siswa wajib jujur, misalnya itu akan berubah menjadi peraturan kelas ya, dengan adanya perubahan kalimat. Nah, jadi keyakinan kelas itu merupakan konsep yang nantinya untuk membuat peraturan kelas sendiri. Nah, jadi kesepakatan dulu kita buat, baru kita buat peraturan. Nah, keyakinan kelas itu dibuat dalam kalimat-kalimat yang sifatnya nilai ya, nilai-nilai yang tidak tinggi. Sopan santun, jujuran, kemudian saling menghormati, kemudian juga berani, dan termasuk juga apabila kita menerapkan kebiasaan tepat waktu, itu berarti nilai disiplin ya. Nah, ini contohnya ya Bapak Ibu ya. Contoh kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, nah, itu berarti peraturan. Kalau keyakinan kelas itu tanggung jawab ya. Tanggung jawab di sini itu kaitannya dengan kembalikan buku ya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Apabila dirubah menjadi keyakinan kelas itu cukup dengan kalimat menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum belajar dimulai, berarti menghormati orang lain berkomitmen. Kemudian kita beralih ke 5 posisi kontrol guru. Saya akan menyampaikan mengenai 5 posisi kontrol ya, dalam rangka membangun budaya positif maupun disiplin positif. Kita perlu memahami posisi kita sebagai seorang guru. Nah, berdasarkan teorinya 5 posisi kontrol ini, kalau kita lihat ya, seorang guru ini memiliki 5 posisi kontrol. Yang saya ceritakan sekarang, yang pertama, guru ini dia sebagai penghukum. Ya, dengan detail-detail rincian yang ada di bawahnya ya. Kemudian guru juga bisa menjadi seorang pembuat orang merasa bersalah. Nah, orang di sini maksudnya murid ya. Berikutnya guru juga bisa menjadi teman, kan? Betul tidak? Teman, kan?
kemudian juga bisa menjadi pemantau. Nah, yang paling ideal guru ini diharapkan bisa menjadi seorang manajer. Nah, segitiga restitusi ini merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut seorang ilmuwan, pakar pendidikan, itu bosnya tahun 2004. Restitusi membantu murid jadi lebih memiliki tujuan, sifat positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang terakhir, restitusi memberikan penawaran, bukan paksaan. Yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang paling dasar yang harus dilakukan oleh guru ya, menstabilkan identitas murid yang bermasalah. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dari sekian pemaparan yang telah dipresentasikan oleh Pak Erwin, saya mau bertanya beberapa hal, di antaranya tentang kurikulum merdeka. Yang pertama, apa dampak kurikulum merdeka selain dari dampak positif bagi anak-anak, bagi guru dan bagi orang tua? Yang kedua, mengapa kita melakukan kurikulum merdeka? Apakah kurikulum yang dulu juga bagus? Tadi KTSP, saya lihat di medsos itu KTSP lebih bagus seperti di medsos. Sama seperti kenapa saya juga KTSP lebih bagus. Mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang luar biasa dari Pak Es. Dan ini kaitannya dengan mengapa kurikulum berubah ya. Jadi kenapa kurikulum merdeka ya, kenapa tidak kurikulum saja kurikulum 2013 atau kembali lagi ke KTSP ya, yang sudah teruji tidak terlalu banyak masalah, begitu tidak ada problem dibandingkan dengan kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini sebetulnya mencoba eksplorasi ya Bapak Ibu ya, menerapkan kembali kurikulum-kurikulum yang pernah digunakan di Indonesia. Jadi ini sebagai bentuk katakanlah revisi, barangkali ya revisi, kemudian penyempurnaan. Jadi yang dibedakan ini lebih ke selain identitas atau nama ya, dan juga beberapa poin ya, bahwa dalam kurikulum merdeka nantinya materinya itu akan lebih ditekankan kepada materi yang sifatnya esensial berasal. Jadi kemungkinan besar pelajaran itu tidak seperti yang berlaku sekarang ya Bapak Ibu ya, materi ya, tematik, kemudian juga kalau kita ini kan hampir ada 11 pelajaran ya Bapak Ibu ya, ada 11 ya 10 ya. Nah, kalau dalam kurikulum merdeka nanti ada beberapa materi yang memang lebih disederhanakan begitu. Misalnya IPA dengan IPS digabung itu menjadi IPAS. Namun dalam kurikulum merdeka Bapak Ibu, nah nanti sekolah boleh membuat kurikulum dengan gayanya sendiri, itu dengan format masing-masing. Jadi tiap sekolah itu boleh berbeda-beda, beda dengan kurikulum 2013. Jadi kan kalau kurikulum 2013 KTSP kan seragam di Indonesia ya, pelajarannya seragam, urutan pelajarannya sama, harus PAI dulu, PKN ya Bu ya. Yang seni budaya pasti terakhir ya, seni budaya lupa bahasa Sunda bahasa terakhir. Nah, kalau dalam kurikulum merdeka sekolah diberikan otonomi, keleluasaan untuk
Jadi kita merepres atau menggaungkan kembali pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi ide kurikulum mereka sendiri sebetulnya dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang digali kembali oleh pemerintah sekarang, itu para Nadiem Makarim yang berkati pemikiran Ki Hajar digolkan kembali begitu. Yaitu cita-cita untuk pendidikan ini sebagai sarana untuk keselamatan dan kebahagiaan murid. Jadi kata kuncinya kurikulum merdeka adalah kurikulum yang berpihak kepada murid. Nah ya, jadi murid yang sebagai sasaran utamanya, bukan guru mah hanya sebagai fasilitator, ya, sebagai fasilitator menuntut atau pemimpin. Barangkali itu Pak Is mudah-mudahan tidak puas, bagaimana Pak? Ya. Baiklah Bapak Ibu, alhamdulillah semua materi sudah saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dalam waktu dekat kita bisa melakukan kolaborasi untuk melaksanakan kegiatan budaya positif di SDN 1 Kawali yang tercinta. Dan mudah-mudahan budaya positif ini akan menjadi salah satu target utama dari SDN 1 Kawali yang nantinya bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Demikian materi